program pemberian makan gizi gratis. Belum pernah ada rapat koordinasi ya. Kami tidak akan masuk sampai ke dalam teknisnya ya. Jangan takut bahwa nanti dinas, apalagi dinas ambil alih ini, tidak. Kami tidak akan ambil alih. Pencinta pendidikan dimanapun saat ini Anda berada, terkait program nasional, terutama program pemberian makan gizi gratis, merupakan salah satu program yang harus disambut baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi Pak Franco. Salam sehat, apa kabar? Sehat selalu, Luar baik. biasa. Ya. Pak Kadis, ya, pemberian makan gratis bukan hanya semboyan, tetapi juga satu tindakan nyata. Kesan Pak Kadis terkait dengan program real ini seperti apa? Baik, terima kasih Pak Franco, pemirsa semua. Makan siang bergizi gratis ini merupakan salah satu program unggulan dari Pak Prabowo, dan makan siang bergizi gratis ini diperuntukkan untuk semua siswa yang ada di Republik Indonesia, yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Kota Kupang. Nah, Kota Kupang sendiri kami sudah launching di salah satu SD Kota Kupang, dan sampai dengan sekarang itu baru kurang lebih 8 sekolah ya. 8 sekolah, ada 5 SD dan 8 SMP. Sedangkan yang lain belum. Kita punya SD itu ada 157, SMP itu ada 62, dan ini kan juga termasuk anak-anak PAUD ya. PAUD itu ada 272 sekolah. Sebagai kepala dinas, saya menganggap bahwa program ini baik dalam rangka membantu orang tua, dalam rangka meningkatkan gizi anak-anak kita, karena anak-anak kita ada yang kurang gizi, ada juga yang stunting ya di PAUD, TK. Sehingga dengan stimulus seperti ini kita berharap bahwa anak-anak itu akan lebih baik, dan pada saatnya yang kita sudah dicanangkan oleh pemerintah Pak Presiden Jokowi, tahun 2045 itu merupakan tahun emas bagi anak-anak kita. Nah, mereka sekarang umur 6-7 tahun, kalau 22 tahun ke depan mereka sudah pada posisi siap untuk melanjutkan program pembangunan yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Kupang. Sehingga saya berpikir program ini harus dikelola secara baik oleh siapa saja yang dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk mengelola ini. Saya membaca juknis ada dapur-dapur yang akan disiapkan untuk kurang lebih 3.000 sampai 3.500 siswa. Setiap dapur. Nah, setiap dapur itu. Nah, yang pertama menurut saya belum pernah ada rapat koordinasi ya. Misalnya siapa yang menyelenggarakan ini, apakah lembaga, Badan Gizi Nasional yang ada di Kota Kupang, siapa yang dipercayakan, ya sekali-sekali undang kami, karena kami punya anak-anak ini yang akan menikmati itu. Benar. Nah, kami diundang untuk koordinasi, kira-kira tahap 1 ini siapa, tahap 2 ini siapa, tahap 3 ini sekolah-sekolah mana saja. Sehingga kita siapkan kepala sekolah dan guru. Ini mohon maaf ya, ini yang terjadi ini dari apakah penyelenggara itu langsung ke sekolah menawarkan dan meminta data siswa apa segala macam. Ya saya pikir tidak ada masalah, karena ya kalau siapa mau lakukan itu. Tapi maksudnya ada rapat koordinasi untuk kita siapkan siswa, siapkan guru. Nah, oke, ini sudah jalan kurang lebih 8 sekolah, tapi untuk tahap 2-nya tambah berapa sekolah? Ya kami diundang. Kami Dinas Pendidikan seperti
lembaga yang apakah sengaja atau tidak sengaja tidak mau dilibatkan. Kami tidak akan masuk sampai ke dalam teknisnya ya. Dinas itu tidak sampai. Jangan takut bahwa nanti dinas, apalagi dinas ambil alih ini, tidak. Kami tidak akan ambil alih. Tapi maksudnya siapapun penyelenggaranya omong dengan kita. Ini tahap 1 sudah jalan. Tahap 2-nya, tahap 3-nya atau kapan semuanya. Supaya kita bisa saling bergandengan tangan, kolaborasi untuk program ini bisa sukses. Ya. Karena saya sudah omong beberapa kali untuk bagaimana kita dilibatkan dalam diskusi. Tidak usah dilibatkan dalam masak karena kita juga kerja banyak. Masak itu biarlah teman-teman yang punya keterampilan masak, karena kami yang tidak punya keterampilan nanti jadi masalah. Ada yang asin, ada yang tawar, macam-macam. Jadi kita prinsipnya mendukung program Pak Pemerintah Indonesia ini, Pak Prabowo, tapi kami di daerah tolong dilibatkan untuk bisa, saya tidak tahu siapa. Kalau saya tahu siapa saya datangi untuk kita diskusikan. Saya tidak tahu siapa, coba kalau tahu saya bisa pergi untuk bisa diskusi dalam rangka baiknya, dalam rangka perbaikan anak-anak, pelaksanaannya setidaknya baiklah ya. Begitu Pak Fred. Luar biasa, berarti memang selama ini untuk tahap 1 dinas teknis ini tidak dilibatkan. Belum jangan bilang tidak ya, kalau tidak nanti bisa ada ketersinggungan, tapi maksudnya belum dilibatkan. Kita minta untuk dilibatkan supaya bisa pengaturan berapa banyak siswa, guru-guru yang terlibat, karena guru-guru pasti terlibat di sana untuk bisa membantu panitia, membantu penyelenggara untuk bisa jam berapa siswa dilayani. Itu kan kita yang tahu teknisnya. Benar. Ya. Ini kan berarti ya terkesan bahwa ada ketertutupan dalam program ini, khusus pelaksanaannya. Ya, saya kurang tahu, saya tidak bisa bilang tertutup, tapi mereka belum berkomunikasi baik dengan kami. Padahal kami yang punya siswa tuh. Siap. Artinya bahwa anak-anak kita yang terima yang mereka kerjakan, tapi bagaimana kita sebagai tuan lalu tidak dilibatkan. Ini kan konyol. Belum dilibatkan ya. Luar biasa. Lalu juga pantauan kita bahwa ada semacam lembaga, yayasan atau yang mendatangi sekolah-sekolah. Apakah sekolah ini sudah dilayani atau belum? Kami dapur gizi ada di sini, dapurnya dekat, kami siap layani. Kalau memang belum, ini menurut Pak Kadis teknis seperti ini benar atau tidak itu? Ya mungkin mereka untuk mempercepat saja, tapi kalau datang di dinas itu mau di sekolah mana, data-datanya jelas, jumlah siswa, jumlah anak itu semua jelas di sini. Kalau datang di sini semua selesai, tidak usah ke sekolah. Dan alamat-alamat sekolah itu kami punya. Ya. Satu Kota Kupang kita punya alamat sekolah. Tidak usah repot-repot ke sekolah, datang di sini. Mau berapa sekolah kita langsung informasikan. Bahkan nanti kita informasikan sekolah siap tanggal sekian, jam sekian nanti ada dari pelayanan makan gratis dari ini. Makan siang gratis panitia, makan siang gratis itu bergizi gratis itu datang. Siap. Gitu. Tentunya dari sisi koordinasi komunikasi itu yang membantu untuk itu ya. Iya. Ini luar biasa ya, memang ya program ini tentunya memakan anggaran yang bagaimana publik tahu bahwa ratusan triliun 170-an triliun dikucurkan untuk program ini. Tapi kalau memang awalnya diletakkan tidak bagus, tentu menimbulkan masalah ya. Lalu dalam kaitan dengan tadi dari sisi petunjuk teknisnya itu bahwa setiap dapur diwajibkan untuk menyiapkan 3.000 sampai 3.500 porsi nasi makanan untuk itu. Itu apakah kesanggupan tiap hari mengurus itu dari sisi teknisnya bagaimana menurut Pak Kadis? Ya, ini kan kami orang awam ya, tapi kalau ada ketentuan tentang 3.000 sampai 3.500 porsi setiap hari, itu kan pasti ada data-data pendukungnya dan analisis ilmiahnya terkait itu ya. Ya, tapi kalau menurut saya memang
kita punya jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain ini kan cukup cukup jauh ya. Oleh karena itu persiapan armada itu memang harus. Jadi kalau 3.000 sampai 3.500 minimal 10 sampai 20 kendaraan untuk operasional tiap-tiap dapur itu tiap hari. So kalau hanya 1-2 pasti akan ada sekolah yang terlambat. Ya. Terus kemudian memang juga perlu dipertimbangkan terkait 3.000 sampai 3.500 ini, karena pasti persiapan dari dapur itu pasti sudah sekitar jam 2, jam 3 dini hari itu disiapkan. Nah, jangan sampai karena terlalu lama terus kemudian makanan-makanan itu menjadi mubazir karena dia sudah basi atau apa gitu. Jadi ya kalau menurut saya patut dipertimbangkan 5.000 sampai 1.000 lah. Kalau 3.000 sampai 3.500 kelihatannya terlalu banyak. Ya. Jadi ada 500 sampai 1.000 kan setiap dapur bisa siapkan itu. Ya. Sehingga 5 kendaraan operasional saja sudah bisa, atau 3 kendaraan operasional satu dapur itu sudah bisa menjangkau ya. Lalu dari sisi pola makan ya, saya tahu bahwa anak-anak kota atau bukan anak kota saja, tapi setiap anak ini kan perlakuan dalam pola konsumsinya berbeda. Ada yang memang dia suka telur rebus, tapi ada yang memang dia lihat saja tidak simpati, apalagi mau memakan. Ya. Jadi apakah memang variasi menunya itu harus seperti yang diterapkan secara nasional, ataukah harus disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa? Ini juga perlu dipertimbangkan. Makanya memang ada semacam wawancara ya, kuesioner yang diberikan kepada siswa harusnya. Ada yang alergi ikan. Benar, ya. Ya, ada yang alergi telur. Kalau dia makan langsung badannya itu berbiji, memang ini benar, apa. Benar. Nah itu mesti ada data-data itu di penyelenggara, sehingga dia tahu anak-anak yang alergi ikan berapa orang di satu sekolah, alergi telur berapa orang. Dan seperti yang tadi Pak Freko bilang, ada anak-anak yang sukanya itu dadar, sukanya itu mata sapi. Sama-sama telur, tapi dia tidak suka kalau mata sapi, dia suka kalau rebus, dia suka kalau dadar. Jadi, nah data-data itu perlu ada di teman-teman di dapur itu, sehingga pada saat dia distribusi ke sekolah-sekolah itu sudah tanda memang ini yang untuk alergi ikan, ini yang untuk alergi telur, sehingga dia tidak makan ikan dan dia tidak makan telur. Harusnya begitu sehingga tidak mubazir. Benar. Kalau kita tidak ada data itu, kasih telur rebus telur rebusnya itu dia kembalikan, dia tidak akan makan. Dia akan makan. Nah, itu sama seperti akan mubazir namanya. Iya. Lalu juga tadi Pak Kadis sempat singgung bagaimana jarak antara dapur dan sekolah. Itu juga harus perlu dipertimbangkan. Dengan armada itu perlu dipertimbangkan. Karena faktanya bahwa ada sekolah juga yang sempat alami itu. Siswa-siswa diumumkan bahwa besok tidak boleh bawa bekal, cukup bawa air, karena mereka sudah pulang baru makanannya datang. Ini kan juga perlu dipertimbangkan. Ada seperti itu. Iya, ini kan luar biasa. Lalu tentunya Pak Kadis sampaikan sampai tingkat informasi ke penyelenggara sampai tingkat nasional bahwa realitas pemanfaatan program ini itu sesungguhnya harus seperti apa. Silakan. Ya, kalau menurut saya memang seperti yang saya bilang, perlu ada kolaborasi dengan kami. Minimal kami dilibatkan rapat lah, 1 kali 2 kali rapat untuk bisa setiap sesi ya. Ini kan sesi 1 sudah. Nanti pada saat ini ada penambahan misalnya 5-10 lagi, biar kita dilibatkan untuk menentukan sekolah-sekolahnya, sekolah mana, dan kita informasikan ini jumlah siswanya dan ini alamatnya. Begitu ya. Jadi itu membantu mereka dalam kaitan pelaksanaannya. Terkait intervensi langsung untuk teknisnya tentunya kita tidak akan masuk ke dalam, karena kan penyelenggaranya kan sudah ada. Pak Kadis dari sisi informasi yang kita peroleh tentunya teknis saja juga kita tidak dilibatkan, tentunya apalagi masuk ke dalam hal-hal termasuk anggarannya. Selama ini
ya, informasi yang diperoleh Pak Kadis, anggaran setiap sekolah untuk makanan gratis ini berapa banyak? Kami tidak disampaikan dan memang kami juga tidak akan mau cari tahu. Kami hanya dapat misalnya siswanya 500 orang, berarti 500 porsi box itu akan datang ke sekolah itu. Begitu saja. Kita tidak akan mau cari tahu juga berapa anggarannya, karena tidak penting juga menurut kita. Berarti porsi setiap makanan yang packingnya itu juga di sisi teknisnya itu juga tidak dimasukkan. Itu kan 10.000 ya, ketentuan nasional itu kan 10.000 satu box itu. Satu box, ya. Itu ada nasi, ada sayur, ya, bisa ada daging, bisa ada tempe, mungkin diganti-ganti, bisa ada telur, terus kemudian ada buah. Nah, buah ini bisa pisang, bisa bisa jeruk, apel, atau anggur apa saja yang namanya buah. Yang namanya buah. Buah. Gitu. Jadi harga satuannya itu 10.000 per 10.000 per box, ya. Per box, ya. 10.000 lalu harus mencakup tadi ada lauknya. Ada lauk. Tidak harus daging dengan telur sekali, jadi bisa daging, besoknya telur, besoknya lagi tempe, misalnya gitu, nggak apa-apa. Dari sisi kriteria harga itu berarti kita bisa kalkulasi jarak jauh bahwa setiap satuan dalam 1 tahun dia menghabiskan anggaran sekian banyak. Ya. Baik pemirsa, tentunya dialog singkat bersama makasih. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu masukan untuk referensi publik, khususnya penyelenggara program makan gratis bergizi di Indonesia ini, khususnya Kota Kupang, ya, tetap bergening, tetap bergandeng tangan untuk membangun. Toh pada hakikatnya juga tujuannya adalah untuk membangun generasi muda, generasi yang oleh Pak Prabowo bahwa harus mencapai generasi emas pada tahun 2045. Atas dukungan, partisipasi, dukungan seluruh masyarakat di Indonesia diucapkan terima kasih berlimpah. Makasih, makasih Pak Franco, ya.